Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ationa Dega Pradipta, NIM 22 2019 132. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. 1. Apa pengertian khutbah secara bahasa? Secara bahasa, khutbah artinya berpidato. 2. Jelaskan tujuan khutbah. Tujuan khutbah sebenarnya kembali lagi kepada tujuan dakwah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 3. Sebutkan 5 rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Yang pertama, membaca tahmid atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga, menjelaskan sepenggal ayat Al-Quran. Keempat, memberi wasiat atau nasihat. Kelima, doa dan permohonan ampunan. 4. Sebutkan jenis-jenis khutbah. Jenis-jenis khutbah terdiri dari 5, yaitu 1. Khutbah sholat Jumat. 2. Khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Khutbah ketika wukuf di Arafah. Keempat, khutbah sholat gerhana. Kelima, khutbah sholat istiqo. 5. Jelaskan pengertian pidato. Pidato dalam bahasa Latin disebut retorika atau public speaking, yaitu menyampaikan pesan atau ide secara lisan kepada halayak banyak atau di dalam forum. 6. Sebutkan fungsi pidato. Fungsi pidato ada 4. Yang pertama, menyampaikan. Kedua, mempengaruhi. Ketiga, mendidik. Keempat, menghibur. 7. Sebutkan 4 unsur penting pidato. 4 unsur penting pidato. Yang pertama, penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan. Kedua, pengetahuan terhadap latar belakang masalah. Yang ketiga, kekuatan bahasa. Yang keempat, pengetahuan terhadap psikologi massa. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ceramah. Ceramah adalah suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seseorang dai atau mubalik pada suatu aktivitas dakwah. 9. Sebutkan unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada 6. Yang pertama, dai atau pelaku dakwah. Yang kedua, mad'u atau mitra dakwah. Yang ketiga, mad'ah atau materi dakwah. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Yang kelima, tarika atau metode. Yang keenam, atsar atau efek dakwah. 10. Apa yang dimaksud dengan mad'ah? Materi dakwah atau mad'ah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah. 10. Apa yang dimaksud dengan mad'ah? Materi dakwah atau mad'ah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah. 11. Sebutkan 4 bagian menurut teori teks pidato. 4 bagian menurut teori teks pidato adalah kepala atau eksoridum, yang kedua punggung atau protesis, yang ketiga perut atau argumenta, yang keempat ekor atau konklusio. 12. Apa yang dimaksud dengan argumenta di dalam bagian teori teks pidato? Argumenta adalah pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikemukakan pada bagian protesis. 13. Apa yang dimaksud dengan konklusio di dalam bagian teori teks pidato? Konklusio adalah bagian akhir atau kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya. 14. Sebutkan fungsi keluarga di lingkungan Muhammadiyah. Yang pertama, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan. Selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Yang kedua, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntun keteladanan dalam mempraktekkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan dan kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga.
15. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagian tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju ke terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 16. Apa yang harus dilakukan sebelum memberikan ceramah di depan umum? Yang pertama, wawasan pendengar ceramah secara umum, mengetahui lama waktu atau durasi ceramah yang akan dibawakan, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mengetahui jenis ceramah dan tema acara, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan ceramah. 17. Jelaskan pengertian persuasif. Persuasif adalah untuk mempengaruhi, mengajak, membujuk pendengar sehingga mendengar diharapkan dapat mengikuti untuk mengikuti keinginan. 18. Sebutkan syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khotib berdiri pada 2 khutbah ketika ia mampu dan kedua khutbah dipisah dengan duduk. Yang kedua, khutbah dilakukan kemudian sholat. Yang ketiga, rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab walaupun rukun khutbah tersebut tidak dipahami. Yang keempat, berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua, lalu sholat. Yang kelima, yang mendengarkan rukun khutbah adalah 40 orang yang membuat Jumatan jadi sah. Yang kelima, khutbah Jumat dilakukan dalam waktu zuhur. 19. Jelaskan tata cara dakwah. Menyampaikan dengan cara santun, memperhatikan tingkat pendidikan, bahasa yang digunakan harus sesuai, perhatikan pula budayanya, perhatikan usianya atau jamaahnya, menjadi contoh yang baik, berbantah dengan cara baik, menggunakan perumpamaan dalam berdakwah, tidak memakai orang non-muslim, mempermudah dan tidak mempersulit. 20. Apa yang dimaksud dengan Perserikatan Muhammadiyah? Perserikatan Muhammadiyah merupakan amanat yang didirikan dan dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.